Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. Kita sampai dalam pembahasan asal di dalam perintah, ya. Asal di dalam perintah itu berfaedah apa? Berfaedah wajib. Berfaedah wajib. Sudah hafal ayatnya ini? Belum. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Hadisnya Nabi hafal. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin au inda kulli wudu'in. 6. Kemudian selanjutnya qala musannifu rahimallahu taala, awil ibahati. Terkadang larangan itu, perintah itu berfaedah sunnah. Perintah itu berfaedah sunnah kalau ada qarinah, atau berfaedah ibahah. Berfaedah ibahah. Apa ibahah? Yaitu boleh. Jadi ada perintah. Perintah itu terkadang berfaedah sunnah karena ada qarinah yang memalingkannya. Kedua, terkadang perintah itu berfaedah ibahah, berfaedah mubah. Kapan ini? Kapan ini? Idza kana ba'dal hadari ghalibah. Apabila dia jatuh setelah larangan. Apabila dia jatuh setelah larangan. Ghaliban pada umumnya, mayoritasnya. Mayoritasnya. Jadi ada larangan. Ada larangan. Setelah larangan baru ada perintah. Setelah larangan baru ada perintah. Larangan dulu muncul. Larangan dulu muncul. Setelah muncul larangan ada perintah. Maka perintah ini berfaedah apa? Berfaedah mubah. Tapi berfaedahnya mubah ini tidak setiap saat, tapi ghaliban pada umumnya, mayoritasnya, pada mayoritasnya. Contoh supaya paham. Lihat perkataannya Allah Subhanahu wa taala. Fa idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Tinggalkanlah jual beli. Ini berarti apa? Larangan.
Berarti larangan. Larangan berjual beli ketika azan dikumandangkan pada waktu hari Jumat. Jelas? Larangan kan? Nah, datang ayat lain. Setelahnya, fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi. Apabila telah selesai sholat Jumatan. Selesai sholat Jumatan. Apa kata Allah? Fantasiru. Menyebarlah kalian semuanya mencari rezeki. Fauna fantasiru fil apa ini? Fil amr kan? Jatuh sebelumnya apa? Jatuh sebelumnya apa? Larangan. Maka mencari rezeki setelah Jumatan hukumnya apa? Hukumnya mubah. Kalau hukum wajib ya? Gimana kalau hukumnya wajib? Wah, susah ya. Susah. Maka di sini perintah fantasiru jatuh sebelumnya adanya larangan. Fantasiru di sini perintah datang sebelumnya apa? Larangan. Maka hadzal amru ini perintah berfaedah mubah. Limana? Karena jatuh sebelumnya apa? Larangan. Jelas? Ayo. Beliau mengatakan hadzal hukum berfaedah mubah itu ghaliban. Itu ghaliban. Berarti enggak apa? Enggak paten ya? Enggak paten kan? Ghaliban. Ana masuk lebih lanjut. Tolong diperhatikan. Masalah ini ada dua pendapat di antara para ulama. Ada pendapat di antara para ulama. Poin yang harus kita perhatikan, ada perintah sebelumnya larangan. Ada perintah sebelumnya larangan. Ini ada dua pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan berfaedah mubah mutlakon. Berfaedah mubah mutlakon. Pokoknya kalau andai kata ada perintah sebelumnya larangan, wajib berfaedah mubah mutlakon. Bagaimanapun keadaannya, dia berfaedah mubah. Jelas ini? Jelas gak di sini? Jelas. Ayo. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang paling kuat. Datangnya perintah itu dikembalikan sebelum larangan. Datangnya perintah ini harus dikembalikan sebelum adanya larangan. Jelas? Bisa tergambar gak ini? Jelas? Atau butuh papan tulis? Jelas? Jelas Pak? Gak jelas? Kalau gak jelas ngomong Ya. Itu dulu tolong dipahami dulu. Pendapat yang kedua, berarti antum harus lihat sebelum larangan. Karena perintah nanti ini dikembalikan sebelum larangan. Paham? Kalau sebelum larangan berfaedah wajib, perintah berfaedah wajib. Kalau sebelum larangan berfaedah mubah, maka perintah berfaedah mubah. Nah, jelas ini? Tak ulang. Ini penting, poin penting karena beliau mengatakan ghaliban. Kalau nggak ada syara ini, nanti pusing nanti orangnya. Ingat, pokok pembahasan kita, ya, pokok pembahasan kita di sini adalah perintah. Perintah datang sebelumnya larangan. Jadi ada larangan, kemudian ada perintah, ya kan? Pendapat yang kedua tidak mengatakan mubah, wala mengatakan wajib, enggak.
Tapi dikembalikan apa? Sebelum ada larangan. Sebelum ada larangan. Jelas? Jelas ini kan? Mudah ya kawan? Atau mahasiswa lo harus bisa. Ayo harus bisa. Jelas? Nah, anak kasih contoh biar nanti enak. Lihat, Allah mengatakan, jadi antum harus ingat ada perintah, berarti ada larangan dan ada sebelum larangan. Perintah datangnya paling akhir, ya kan? Paling akhir. Jadi ada larangan, ada perintah. Kita melihatnya, jangan dilihat perintahnya, tapi kita lihat sebelum larangan. Sebelum larangan ini mubah ataukah wajib ataukah sunnah, maka perintah nanti ini dikembalikan ke arah sana. Jelas? Ayo antum nggak boleh ngantuk ya, main-main. Anak kasih contoh dulu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza halaltum fasqatu." Apabila kalian selesai tahallul, tahu tahallul kan? Bagi ihram ya, bagi ihram. Apabila kalian selesai tahallul, fasqadu, maka berburulah. Maka berburulah. Jelas? Maka berburulah. Maka apakah perintah fasqadu di sini? Kita lihat di sini sebelum ini ada larangan. Apa larangannya? Hah? Apa ikhwan? Orang ihram nggak boleh berburu. Wa antum hurum. Nggak boleh kamu itu ihram wa anta berburu. Idan ada larangan berburu ketika ihram. Setelah selesai ihram, perintah berburu. Maka untuk mengatakan perintah berburu ini hukumnya apa? Maka antum harus kembalikan sebelum ada larangan. Sebelum ada larangan. Apa hukum berburu sebelum ada larangan? Mubah. Mubah kan ikhwan? Maka perintah ini antum ambil dan antum letakkan hukumnya mubah. Jelas? Jelas ya kan? Baik. Contoh yang kedua yang harus antum perhatikan di sini. Fa'idang salakhal ashhuru faqatulul musyrikina. Fa'idang salakha, apabila habis al-ashhur, bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram. Apabila udah habis bulan-bulan haram, faqtulul musyrikina, bunuhlah orang-orang musyrikin. Di sini ada perintah apa? Faqtulu al-musyrikin. Faqtulul musyrikina ini sebelumnya ada larangan. Apa larangannya? Ketika waktu bulan-bulan haram nggak boleh ada peperangan, nggak boleh ada peperangan, nggak boleh ada peperangan. Jelas? Maka perintah faqtulul musyrikina, bunuhlah orang-orang musyrikin, kita kembalikan sebelum ada larangan. Apa larangannya tadi? Nggak boleh berperang. Dan apa hukumnya? Hukumnya wajib. Perintah berperang melawan orang-orang kufar tetap ada. Jelas? Jelas ya kan ini? Jelas. Contoh yang nomor 3, Rasul alaihi salam mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratul kuburi fazuruha. Dahulu saya melarang ziarah kubur. Ziarah kubur. Fazuruha, maka sekarang apa? Berziarahlah. Maka sekarang berziarahlah. Perintah ziarah ini datang sebelumnya apa? Larangan. Maka apa hukum ziarah dalam perintah ini? Hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Karena sebelum ada larangan ziarah, itu adalah perkara mustahab indah mereka. Maka perintah ini berfaedah apa? Berfaedah mustahab. Jelas di sini ya kan? Lah, maka
inilah pendapat yang paling kuat. Dan itulah rahasianya. Rahasia kenapa musannif mengatakan ghaliban. Disinilah rahasianya. Kenapa musannif mengatakan ghaliban. Berarti kata-kata ghaliban, perintah setelah larangan bisa wajib. Bisa wajib, dan kedua bisa jadi mustahab. Bisa jadi mustahab. Makanya beliau mengatakan apa? Ghaliban. Jelas? Jelas ya kawan? Paham ini? Ana ulang sekarang. Ingat, sekarang kita punya apa? Perintah. Ya, kita punya perintah. Perintah ini datang sebelumnya apa? Larangan. Sebelumnya larangan. Maka dua pendapat di antara ulama. Ada mengatakan perintah ini pasti berfaedah. Mubah. Berfaedah mubah. Pendapat yang pertama mubah pasti. Pendapat yang kedua apa? Dikembalikan sebelum adanya larangan. Kalau sebelum larangan itu berfaedah wajib, perintah berfaedah wajib. Kalau sebelum larangan tadi berfaedah mubah, maka ini kita bawa kepada mubah. Jelas ya kawan? Dan ini kama yaqulu Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di tafsirnya, beliau mengatakan wa hadzal qaul, pendapat yang paling arjah. Bagi yang mengatakan semua perintah setelah larangan berfaedah mubah akan terbentur dengan yang wajib. Dan bagi yang mengatakan semua perintah setelah larangan berfaedah wajib akan terbentur contoh yang mubah. Maka pendapat yang paling benar apa? Terkadang berfaedah mubah, terkadang berfaedah wajib sesuai kondisi dia sebelum larangan. Jelas? Jelas. Dan itulah makna ghaliban. Itulah makna ghaliban. Idzan syekh tidak selalu perintah jatuhnya setelah larangan itu berfaedah mubah, tidak selalu. Beliau katakan ghaliban. Ana mengharap paham ini pelajaran ini. Yang belum paham ngomong, nggak boleh malu ya. Ustaz ana belum paham, tak ulang. Tak ulang lagi pelajarannya. Jelas? Jangan kayak gadis lo ya. Kalau gadis menengnya berarti paham lo ya. Ketika ditawar mau menikah, mau apa enggak? Meneng wae. Berarti kan mau kan? Jelas ini insyaallah kan? Jelas? Kalau saya tanya, antum yakin kenapa belum mengatakan ghaliban di sini? Mubah. Jadi belum katakan ghaliban ya, supaya jangan dikatakan ini pasti ghaliban. Berarti terkadang dia berfaedah wajib. Terkadang beliau berfaedah wajib. Qala musannifu rahimallahu taala. Berkata musannif rahimallahu taala, wan nahyu, dan larangan itu litahrimi, hukum asal larangan itu berfaedah apa? Haram. Hukum asal larangan itu berfaedah haram. Kalau kita dapatkan di dalam Al-Quran, di dalam sunnah, kata larangan, Rasul melarang, Rasul mengharamkan, pokoknya berfaedah larangan, maka hukum asal adalah berfaedah apa? Haram. Hukum asal adalah berfaedah haram. Naam. Illa biqarinatin, kecuali ada qarinah. Qarinah itu apa? Dalil. Tasrifuhu, memalingkannya. Tasrifuhu, memalingkannya. Ilal karaha, menjadi makruh. Tolong dipahami ini. Contoh,
Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan contohnya la ta'kulu shimal. La ta'kulu bishimal contohnya. Kamu jangan makan dengan tangan kiri contohnya. Maka antum bisa menghukumi apa ini? Haram makan dengan tangan kiri. Karena apa? Karena di sini adalah larangan. Dan asal larangan berfaedah apa? Berfaedah haram. Jelas? Contoh lagi, ketika Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujassas al-qabru. Rasul alaihi salatu wasallam melarang kuburan itu diukir. Maka antum bisa menghukumi. Berarti mengukir kuburan hukumnya apa? Hukumnya haram. Dari mana antum tahu hukumnya haram? Ini larangan Nabi alaihi salatu wasallam. Dan asal larangan berfaedah apa? Berfaedah haram. Contoh lagi, Rasul alaihi salatu mengatakan la'anallahu al-musawwirin. Rasul alaihi salatu wasallam melaknat orang-orang yang tukang gambar. Kalimat laknat menunjukkan Rasul melarang. Maka berarti menggambar hukumnya apa? Hukumnya haram. Min aina? Karena Rasul alaihi salatu wasallam melaknat. Dan namanya melaknat berarti melarang. Jelas? Maka semua larangan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Dan ana berharap setelah kitab ini jangan berhenti di sini. Hendaknya ada tingkatan setelahnya biar tidak hilang pelajaran dasar ini. Ana berharap itu. Sebab ibaratkan kalau kita sudah ngulur layangan, tahu layangan kan ya? Kalau udah mulai terbang dikit, antum tinggalkan, ambruk mana Pak? Harus dikawal terus itu layangan biar naik ke atas. Begitu juga belajar baru awal-awal gini kan? Kalau setelah belajar awal ini, antum tinggalkan sebulan atau 2 bulan aja, mengulang dari awal lagi. Maka itulah pelajaran kayak gini kurang bagus kalau tidak mustamir ya. Maka diharapkan setelah ini ada kitab lebih besar lagi, lebih di atasnya lagi untuk menambah lebih wawasan. Nah, kemudian setelah itu perhatikan, ana akan bahas dulu apa dalilnya. Apa dalilnya? Asal larangan itu berfaedah haram. Apa dalilnya? Asal larangan itu berfaedah haram. Apa dalilnya? Yaqulullah azza wa jal, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ingat dihafal hadis ini, dihafal ayat ini. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Syahiduna wa ma nahakum. Dan apa-apa yang Rasulullah larang, fantahu, berhentilah, jauhilah. Perintah menjauh, perintah berhenti, maknahu haram diterjang, haram dilakukan. Maka ahlu usul berdalil dengan ini, berdalil dengan ini ayat al-asal di dalam larangannya syariat itu berfaedah tahrim, berfaedah tahrim. Jelas? Sisi pendalilnya ingat lagian, wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang kepada kalian, fantahu, maka berhentilah. Perintah berhenti, perintah berhenti itu menunjukkan haramnya dilakukan, haramnya dilakukan, sehingga ada perintah untuk berhenti, sehingga ada perintah untuk berhenti. Jelas ini Pak? Jelas? Jelas ini? Mafhum? Ini penting loh ya. Nanti antum kan bilang asal larangan berfaedah haram. Ditakut mana dalilnya? Tadi baru selesai ngaji tadi gitu. Jangan gitu ya. Ana sebutkan dalilnya tadi. Ana sebutkan dalilnya. Nah, kemudian begitu pula
perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan perkataan a'immah yang lainnya, begitu mereka bilang. Terusnya di sini terkadang larangan yang awalnya berfaedah haram bisa menjadi apa? Bisa menjadi makruh, bisa menjadi makruh. Maka ini harus ada dalil yang memalingkan. Harus ada dalil yang memalingkan. Kalau dia ngomong, oh ini larangan berfaedah makruh, nggak bisa, jangan diterima. Kecuali harus mendatangkan dalil. Contoh, jumhur berpendapat makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, makruh hukumnya. Bisa nggak diterima? Nggak bisa. Walaupun jumhur mengatakannya, sebab kaidahnya asal di dalam larangan itu berfaedah haram. Mana dalil yang memalingkannya? Harus dituntut, mana dalil yang memalingkannya? Wah, insyaallah kan jelas. Begitu pula kayak fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Enggak boleh dia duduk. Berarti larangan duduk. Wajib salat tahiyatul masjid. Kalau dia mengatakan kalau dia duduk saja makruh, enggak bisa. Kaidah asal berfaedah haram duduk. Harus salat tahiyatul masjid. Mafhum insyaallah kan? Kullu awamir kullu nawahi anillahi wa anir rasul alaihi salatu wassalam, maka pastikan itu berfaedah haram kecuali ada qarina. Di antara qarina dan masih banyak qara'in disebutkan oleh para ulama. Di antara bentuk qarina bertabrakan antara perbuatan Nabi dan larangan Nabi. Nabi melarang, kemudian Nabi apa? Melakukannya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menginginkan larangan tadi adalah berfaedah apa? Berfaedah makruh, la berfaedah haram. Misal contoh masalah yang ramai di kalangan para ulama terkait dengan hukum minum dengan berdiri. Dan ana sebutkan di kitab saya, ya, coretan ya, kitab coretan gitu kan, dengan judul Al-Ilam bi Adabi Ta'ami Wasyarab. Ana sebutkan di situ yang paling sahih dari aqwal para ulama adalah berfaedah makruh. Berfaedah makruh. Alasannya, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam melarang ayasroba qaimah, minum dalam keadaan berdiri. Jelas ini larangan. Berfaedah apa? Berfaedah haram. Berfaedah haram. Berfaedah haram. Kemudian di dalam hadis yang lain, An-Nabi alaihi salatu wasalam ketika waktu haji, famada? Ketika ada qurba mu'allaqah. Naam, kirba itu alat minum dari kulit, tempat kulit, digantung di atas. Nabi alaihi salatu wassalam minum dengan berdiri di situ. Maka di sini perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam di sini pemaling dari apa? Larangan Nabi. Pemaling dari larangan Nabi. Yang awalnya berfaedah haram menjadi makruh. Menjadi makruh. Fa in qila, jikalau ada komentar, Nabi alaihi salatu wassalam minum dalam posisi berdiri ketika itu karena sempit katanya. Maka ini ihtimal. Fal ihtimal bisa dijawab. Nabi alaihi salatu wassalam banyak sahabat yang memuliakan dia. Kalau andai kata itu berfaedah haram, Nabi akan mudah. Ayo sahabat minggir dulu. Saya minum dengan berdiri, dengan duduk. Ya kan? Itu mudah sekali bagi Nabi alaihi salatu wassalam. Fa in qila, na'am, jika Nabi minum dengan berdiri, langsung apa? Ke anunya itu ya, langsung ke mulutnya itu. Ketika itu enggak ada gelas. Enggak ada gelas katanya. Fa hadhi ihtimalat yang mereka gunakan. Kalau kita buka ihtimalat, mungkin enggak ada yang selamat itu hadis dengan ihtimalat yang ada.
Maka nanti kita akan sampai dalam satu kaidah, adz-dzahir lebih didahulukan daripada ihtimal-ihtimal yang demikian itu. Jelas? Intinya kita sebutkan dalam kitab itu ya kawan, justru Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam beberapa riwayat ketika beliau waktu haji pula dipraktekkan itu di depan para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Minum dengan berdiri, meminta minum dengan berdiri. Fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu kama fa'alna. Rasul alaihi salatu wasallam melakukannya sebagaimana kami lakukan. Dipraktekkan di situ. Maka andai kata ihtimalat yang mereka sebutkan tadi, kemungkinan kada itu ada, tentu Ali nggak akan mempraktekannya. Dan itu di depan para sahabat seluruhnya. Kalau andai kata mungkar, Ali mungkar gak boleh, haram itu kan. Nah, gitu kan. Maka kondisi misal itu menunjukkan bahwasanya larangan tadi itu adalah berfaedah makruh sebagaimana kaidahnya tadi ya. Dan ini yang dipilih oleh Syekhuna Muqbil rahimallahu taala. Nah, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang kalau kita mau paparkan masih banyak. Sebagaimana keterangan kita maghrib ya, satu contoh harusnya sudah bisa yang lain bagi yang cerdas ya. Kita kan antum kan orang-orang cerdas kan, jadi cukup satu aja. Nah, setelah itu selanjutnya, sebelum kita baca, tolong pahami dulu kata-kata ana. Pembagian kalam, ya kalam, bukan kalam dalam bab nahwu ya. Ada yang namanya hakikah dan ada yang namanya majaz. Ingat dua istilah ini, ada makna hakikah dan ada yang namanya majaz. Jelas? Fama huwa hakikah, fama huwa majaz. Hakikah adalah lafaz al-musta'mal fima wuri'ala. Yang namanya hakikah adalah lafaz yang digunakan semisal seperti orang Arab meletakkan kata itu sebagai artinya. Paham? Sebagaimana orang Arab meletakkan itu sebagai artinya. Ja'a asadun, telah datang. Apa asadun dalam bahasa Arab? Serigala. Singa ya, singa. Telah datang singa. Atau melihat di kamus Arab yang namanya asadun adalah singa. Ja'a asadun. Jelas? Maka asadun diartikan apa? Hakikah. Karena kita artikan asadun sesuai lafaz yang diletakkan padanya. Lafaz itu diletakkan dengan kata singa, kita artikan singa. Jelas? Jelas. Nah, kalau kita artikan ja'a asadun yusalli, telah datang singa salat, bisa masuk? Akan? Maka di sini asadun kita artikan makna lain, bukan makna orang, bukan makna asal dia diletakkan. Kita artikan makna orang yang apa? Berani, orang yang berani. Maka arti asadun yang kedua namanya majaz, bukan namanya hakikah. Karena orang Arab meletakkan asadun sesuai dengan makna aslinya, itu adalah hakikah. Kemudian kalau kita artikan makna yang kedua yang bukan asal, dia diletakkan di atasnya, maka namanya apa? Namanya majaz. Jelas? Mudeng ya kawan? Jelas. Ayo dipahami. Kalau dalam satu lafaz berputar antara makna hakikah dan makna majaz,
mana yang kita dahulukan? Kita dahulukan makna hakikat. Enggak boleh kita artikan makna majas. Contoh, jaa asadun. Enggak boleh antum terjemahkan asadun di sini adalah orang yang berani, enggak boleh. Antum harus artikan makna asal yang dia diletakkan padanya, bahwa singa. Jelas? Waduh insyaallah kan di sini. Mudahnya ini. Main teman-teman. Jadi ketika satu lafaz berputar padanya makna hakikat dan makna majas, maka antum harus artikan mana apa? Makna hakikat. Jangan antum ambil makna majas dulu. Boleh antum ambil makna majas kalau ada dalil yang memalingkan, ada qarina yang memalingkan, baru boleh. Selama nggak ada qarina, nggak boleh. Selama nggak ada qarina, nggak boleh. Mudahnya kawan. Nah, tadi jaa asadun yusalli. Nah, ada nggak qarina itu? Apa qarinanya? Yusalli. Mungkin nggak asadun yusalli? Mungkin gak singa itu sholat? Gak mungkin kan? Maka di situ kita artikan asadun adalah bermakna orang yang berani, li qarina yusalli. Qarina yusalli. Dan ini tempatnya di balaghah. Dan ini luas pembahasannya. Cuma ini sekedar contoh tok. Jadi intinya kalau satu lafaz berputar antara makna hakikat dan makna majas, antum harus artikan makna hakikat terlebih dahulu. Ini pahami dulu ya kawan. Jangan diartikan majas dulu. Baru kalau boleh antum artikan majas kalau andai kata ada qarina yang memalingkannya. Mudah? Kita baca dulu. Qala musannifu rahimahullah wa yata'ayyanu, dan mengharuskan, wa yata'ayyanu, dan mengharuskan, hamlu, membawa, alfadhi, lafat-lafat itu ala haqaiqiha, sesuai makna hakikatnya, sesuai makna hakikatnya. Duna ma qalu, bukan apa-apa yang mereka katakan innahu majasun, itu adalah majas. Bukan sebagaimana yang mereka katakan itu adalah majas. Jelas ini? Bukan sebagaimana yang mereka katakan itu adalah majas. Sudah? Jelas? Ayo. Contoh lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ketika tentang Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, fas'alil qaryah. Bertanyalah ke apa qaryah? Desa. Desa itu bisa bicara apa enggak bisa bicara? Hah? Enggak bisa bicara kan? Maka fama huwa ma'na asal qaryah? Hah? Asal maknanya qaryah apa dulu? Desa. Desa itu benda mati kan? Orang itu benda hidup. Itu mana qaryah. Maka di sini kita tambahi ahlal qaryah. Fas'al ahlal qaryah, penduduk qaryah. Maka di arti yang kedua apa namanya? Majas. Majas. Maka antum artikan contoh ra'aitu al-qaryata, saya melihat desa. Boleh enggak al-qaryah ini antum artikan penduduk desa? Enggak boleh. Hukum asal artikan mana hakikat. Paham ya kawan? Nah, dalam ayat ini fas'alil qaryah, bertanyalah kepada qaryah. Boleh enggak kita artikan makna majas? Apa qarinanya? Karena qaryah enggak bisa bicara, harus ditakdirkan alal qaryah. Ini ala qaul yang mengatakan majas. Tapi ingat, sebelum kita bahas majas ini kawan, khilaf panjang di antara para ulama. Adakah majas di dalam Al-Quran? Adakah majas di dalam bahasa Arab? Ya,
Itu khilaf panjang di antara mereka. Kita nggak bahas ini dulu ya, karena masih TK. Kita nggak bahas ini karena masih TK. Tapi dipahami dulu tadi ya, dipahami dulu makna hakikoh, makna majaz, makna hakikoh, makna majaz. Selanjutnya, qala musannifu rahimallahu ta'ala wa ala umumiha duna khususiha. Jadi kan kita punya lafaz am dan kita punya lafaz khas. Kita punya lafzul umum dan lafaz yang khusus. Perhatikan sini. Sekarang fama huwa makna am dan makna khas. Sebelum masuk ini kita mau tanya dulu ini. Bapak, Allah mengatakan aulam antum Pak anjing. Izin jenengan. Suluh santai. Iya. Jadi kalau nanti nggak bisa jawab, nggak dosa lo ya, nggak ada yang marahin. Nah, justru kalau nggak bisa, justru nanti, wah, ini harus belajar lagi kan? Itu. Allah mengatakan gini, aula mastumun nisa. Lamsun, mereka mengatakan ini lamsun, itu makna aslinya menyentuh. Fa makna majaz adalah jima'. Ana bilang ini mereka mengatakan. Jangan itu lemah. Lemah enggak lemah terserah nanti belakangan. Saya sekedar contoh mereka katakan. Aula mastumun nisa. Di sini enaknya diartikan makna hakiko atau makna majaz. Mana hakiki? Dia menyentuh ya. Menyentuh wanita batal wudunya. Ya kan? Karena makna hakiko. Kalau makna majaz, jima. Enggak kita artikan makna majaz? Enggak bisa kita artikan makna majaz? Bisa. Loh gimana? Tadi hakiki masih gimana? Apa lazam itu? Ya, jadi gimana itu masalahnya? Antum harus berpisah dengan kaidah. Jalani kaidah dulu, itu baru zen. Kalau secara kaidah Ustaz, hakiko, enggak boleh majaz. Aman sudah. Gitu aja. Kalau secara kaidah kita artikan makna hakiko, enggak boleh majaz. Tinggal jawab, Ustaz kalau artikan majaz mana dalilnya? Gampang, selesai sudah. Aman sudah kan? Gitu kaidahnya. Itu main kaidah. Jadi antum langsung prinsip memang kaidah. Walaupun antum enggak tahu dalil la ada wala ada, antum langsung main. Secara kaidah harus kita artikan majaz. Kalau begitu menyentuh wanita batal wudhunya. Aman. Wis kaidahnya. Nah, bagi yang mengatakan ini artinya jima, majaz, mana dalilnya yang mengalihkannya? Begitu cara mainnya kaidah. Jelas toh? Nah, itu contoh kaidah. Jadi aku enggak usah susah-susah. Kaidahnya begini, Ustaz. Antum mengatakan yang lain, mana dalilnya? Aman. Udah, bisa lagi begitu cara mainnya. Iya, gitu. Kalau ada kata ada perintah begini-begini, Ustaz, asal perintah berfaedah wajib. Antum mengatakan sunnah, mana dalilnya? Aman sudah. Kaidahnya begitu kaidahnya. Kalau kita tahu kaidah, tahu dalilnya, pegangi sudah ini. Pegangi sudah. Gitu loh. Jadi itu namanya main kaidah. Hidup di atas kaidah, jalan enak. Jalan enak ikhwan itu. Jadi kalau ada gini-gini nggak bisa. Makanya kalau asal seorang muslim itu sunni salafi. Kalau dia sudah mengekorkan aku Al-Quran, sunnah, ijma, prinsipku, berarti salafi. Orang bilang hizbi surui, gampang. Iki salafi. Dalil yang mengeluarkan mana? Itu kaidah prinsip. Oh nggak bisa masuk, ya udah bisa masuk ke jalan. Jadi cara mainnya enak.
Semua itu ono kaidah, ono jalani. Jadi begitu cara mainnya. Maksudnya kan? Jadi kaidahnya begini, pokoknya aku nggak ngerti yang lain Ustaz. Pokoknya aku ngerti ini kaidahku ini, jalan. Sudah jelas? Nah, begitu ya kawan. Pembahasan kita yang kedua, am wal khas. Am wal khas. Am itu apa? Lafdun, lafad mustaghriqun, mencakup likulli afrodihi, pada setiap satuan-satuannya, bila hasrin, tanpa terbatas. Yang namanya am, lafaz umum, lafaz yang menunjukkan makna seluruh satuan-satuannya, bila hasrin, tanpa terbatas. Itu am. Jadi kaidahnya, kalau andai kata antum dapati lafaz ini lafaznya umum, maka antum jalankan alal umum, duna khusus, tanpa khusus. Kalau andai kata dia, oh ini khusus, mana dalilnya khusus? Mana dalilnya khusus? Jelas ya kan? Contoh, innal muslima la yanjus, sesungguhnya orang muslim itu nggak najis. Alif lam pada al muslim lil istighraq, seluruh kaum muslim itu nggak najis. Ada orang itu yang namanya Zaid najis. Contohnya kan? Oh Pak, maaf Pak, Zaid muslim kok nggak Pak? Muslim. Ya wis Pak, hukum asal adalah nggak najis. Bapak ngeluarkan Zaid tadi, mana dalilnya? Enak kan Pak? Enak. Jadi orang yang mengeluarkan itu benar sendiri. Dalil dia ngono. Dalil dia. Jadi orang yang berprinsip dengan umum, siapa yang ngasih taksis, malah dalilnya kamu itu mentaksis. Sudah? Contoh, Allah mengatakan wa antajma'u bainal ukhtaini. Enggak boleh melarang, enggak boleh mengumpulkan ukhtaini, dua saudara, dua saudari, kamu jadikan istri. Zainab punya saudara Fatimah, antum gabung jadi satu. Fama'na ukhtun di sini am, yasmal ukhtun li ab, ukhtun apa? Lil atau ukhtun saqiqah, saudari sekandung, saudari sebapak, saudari seibu. Ada yang bilang, oh enggak, ini saudara sekandung doang, saudara bapak, enggak bisa. Mana dalilnya yang mengeluarkan? Ukhta ini mencakup kedua-duanya merdeka, kedua-duanya budak. Kalau ada kata ada yang mengatakan, oh beda, ukhta ini satu merdeka, satu budak, boleh. Mana dalilnya yang membolehkan? Semuanya antum terfokus dengan dalil dan kaidah. Jadi kalau lafadznya umum semuanya tanpa terkecuali. Jelas? Al-ma'u tahurun, air itu tahurun, mensucikan. Rasul mengatakan al-ma', seluruh air. Ada yang mengatakan, oh kecuali air sungai. Enggak suci dan enggak mensucikan. Kamu itu mana dalilnya? Mana dalilnya? Semuanya. Antum juga dengan kaidah. Oh, ada air teh. Air teh enggak tahur. Ente keluarkan ini namanya air apa? Air teh itu. Teh ya. Itu nanti pembahasan lain lagi. Sepenting begitu kondisinya. Jelas kan? Al-mar'atu auratun. Al-mar'atu aurat, alif lam pada al-mar'a, seluruh ujung kaki sampai rambut itu aurat. Umum. Ya kan? Siapa yang mengeluarkan kecuali wajah dan telapak tangan harus mendatangkan dalil. Itu cara mainnya. Am, hukum asal am. Duna khususi, tanpa khusus. Mudeng ya kan di sini? Tinggal oposi am. Pokoknya lafaz yang menunjukkan satu person-personnya tanpa terbatas, gak boleh terbatas. Dan ini opo ae tempate
diusul lebih tinggi lagi. Qala musannifu rahimahullah. Sudah paham ya? Sudah paham ini belum? Paham kan? Iya. Sudah mohon ya? Hah? 5 menit lagi? Ya sudah. Sampai sini dulu. 5 menit. Nanti enggak masuk ya. Tayyib insyaallah. Dimulai kapan lagi? Pada zuhur ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.